materi buku fiksi dan non-fiksi. Tentu saja anak-anak pernah membaca kategori buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pembahasan materi. Pertama, apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Kedua, apa saja ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Tiga, kaidah kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, struktur buku fiksi dan non-fiksi. Adapun yang terakhir adalah langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita pelajari satu per satu. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Teks cerita fiksi yaitu suatu karya sastra yang berisi karya rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya, bukan kejadian nyata dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Ya, karena fiksi, maka dari itu hanya angan-angan saja, isinya hanya imajinasi, ya, rekaan, bukan nyata. Adapun berikutnya, cerita non-fiksi. Cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan rekaan. Ya, karena ini adalah kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Berikutnya, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ya, yang pertama fiksi terlebih dahulu. 1. Bersifat rekaan atau imajinasi. Fiksi ya. Lalu 2, menggunakan bahasa yang konotatif atau yang tidak sebenarnya. Konotatif itu lawan kata dari denotatif. Konotatif itu kiasan atau tidak sebenarnya. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baru. Yang keempat, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Ya, tadi fiksi. Lalu berikutnya non-fiksi. 1. Menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada, namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Ya, non-fiksi, fakta yang ditemukan kembali. Berarti non-fiksi itu nyata, kenyataan. Yang kedua, ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. Ya, secara jelas dan sistematis. Ketiga, menggunakan istilah asing yang sering dicampur, Contoh ya, ini istilah asing di sini misalnya handphone, gadget ya. Padahal handphone dan gadget ini sama ya. Harusnya salah satu saja yang digunakan, menggunakan istilah asing ya. Seperti itu. Lalu berikutnya kaidah kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering juga disebut dengan metafora. Fiksi ya, metafora, perumpamaan ya. Perumpamaan di sini yaitu contohnya metafora fiksi. Fiksi itu seringnya menggunakan metafora ya, fiksi, rekaan.
Menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki memiliki pertalian yang kuat atau yang sering disebut metonomia. Ya, kata ganti, gaya bahasa. Lalu menggunakan persamaan yang digunakan sebagai pembanding yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Lalu berikutnya, kaidah kebahasaan buku non-fiksi. Ya. 1. Cerita menggunakan kata baku yang terkesan formal. Ya, formal. Karena non-fiksi. Ya, nyata. 2. Cerita dituliskan terkesan santai, cerita kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Kalau tadi ada kata serapan, ya, kalau di sini tidak, ya. Struktur fiksi, ya. Struktur fiksi 1, abstrak. Abstrak itu bagian awal, ya, yang ada di bagian awal. Kedua, orientasi, bagian pengenalan tokoh. Ketiga, komplikasi, muncul suatu permasalahan. Yang keempat, evaluasi, pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kelima, resolusi, inti pemecahan masalah yang dihadapi tokoh. Yang keenam, koda atau reorientasi, yaitu akhir cerita yang berisi kesimpulan yang biasanya berisi pesan moral yang dapat diteladani. Yang berikutnya, struktur non-fiksi. Struktur non-fiksi, 1, orientasi, 2, urutan peristiwa. Perhatikan ya ini ya, struktur non-fiksi. Nah, di sini kita masuk contoh buku fiksi. Nah, di sini ada gambar-gambar buku ini bacaan ya. Ini contoh novel dan cerpen ya, fiksi. Perhatikan contohnya di sini adalah novel dan cerpen. Nah, di sini ini adalah buku materi atau buku pelajaran ya. Buku pelajaran. Nah, di sini adalah contoh novel dan cerpen. Nah, perhatikan. Contoh buku fiksi dan non-fiksi ya, biografi, kamus ya, lalu jurnal. Nah, di sini nih ada contoh kamus. Ya. Ini biologi tentang suatu tokoh. Nah, ini contoh buku non fiksi. Nah, lalu yang terakhir, setelah kita belajar mengenai buku fiksi dan non fiksi, berikutnya kita membuat resume. Membuat resume buku fiksi dan non fiksi. Nah, kita masuk dulu, kita belajar dulu mengenai resensi. Karena kita akan membuat resume ya. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku atau film. Tujuannya menyampaikan kepada para pembaca apakah buku atau film itu patut mendapat sambutan atau tidak, dan biasanya mempunyai tujuan promosi karena alangkah baiknya jika resensi itu diakhiri dengan ajakan. Ya, resensi itu adalah ulasan atau penilaian. Ya, penilaian kurang dan lebihnya isi buku tersebut. Ya, sampai di sini. Selamat
belajar. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.